A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal alif lamnya dinamakan dengan alif lam qamariyah sebab alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu ha. Cara bacanya lam dibaca idhar atau jelas. Wal habbu. Saat berhenti dhu hukumnya mad tabi'i zahiri sebab ada waw sukun sebelumnya dhammah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Namun ketika diteruskan atau diwasolkan, dzal ini dibaca pendek karena wawunya gugur. Ada proses namanya takhallus bil hadzfi. Kenapa bisa gugur? Karena di sini ada pertemuan 2 huruf sukun yaitu waw dan lam. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Dzul. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam qamariyah sebab alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu ain. Cara bacanya lam dibaca jelas. Dzul as. Sodnya berdesis ya karena sod punya sifat sofir, berdesis seperti suara angsa. Dzul asfi waru. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah ya karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu ro. Cara bacanya alif lam lewatin masuk langsung ke ro. Warro. Ro dibaca tafkhim karena berharokat fathah maka ro-nya tebal. Warroi. Roi ada harfulin karena ya sukun sebelumnya fathah maka ro-nya maka dilembutkan atau dilunakan. Warraihan. Saat berhenti han hukumnya adalah mad arid li sukun karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya alif didahului harokat fathah ya. Kemudian huruf yang disukunkannya adalah huruf nun. Maka dibaca panjang, haknya boleh 2 atau 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam satu kali baca. Warraihan. Fabi ayyi. Ya tasydid tidak perlu ditahan ya, bukan bi ayyi tapi bi ayyi. Cukup pakai naber, naikkan intonasi suara kita. Jadi bedanya dengan yang ditahan, kalau ditahan sebelumnya ada tanwin atau nun sukun. Kalau nggak ada jangan ditahan. Fabi ayyi a hukumnya mad badal sebab ada alif dengan harokat fathah panjang yang pada hakikatnya ini adalah hamzah. Maka huruf a ini panjang 2 harokat. Ala. La hukumnya mad wajib muttasil karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Mad tabi'inya alif didahului fathah, hamzahnya i sama-sama ada pada kata alai. Maka lamnya tidak boleh dibaca 2, boleh 4, boleh 5 harokat. Alai rabbikuma. Ro dibaca tafkhim karena berharokat fathah, maka dibacanya tebal. Rabbikuma. Ma hukumnya mad tabi'i zahiri karena ada alif didahului fathah, maka huruf mimnya panjang 2 harokat. Rabbikuma tukadziban. Ketika berhenti di ban, maka ini hukumnya mad arid li sukun karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya fathah panjang pada huruf ba, kemudian huruf yang disukunkannya nun. Maka ba-nya ini panjang, boleh 2 atau 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali baca. Tukadziban. Khalaqal. Kemudian ada hukum alif lam namanya alif lam qamariyah sebab alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu hamzah. Alif dengan harokat kasrah ini adalah hamzahnya, maka lam dibaca jelas. Khalaqal insana. Ada hukum ikhfa hakiki awsat karena nun sukun bertemu sin. Cara bacanya nun disamarkan ke sin disertai dengungan.
insana. Sa hukumnya mad tabi'i dhahiri, karena ada alif didahului fathah maka sinnya panjang 2 harokat. Insana min. Berikutnya ada ikhfa hakiki awsat, karena nun sukun bertemu shad. Cara bacanya nun disamarkan menuju shad disertai dengungan. Dengung dan kesamarannya sama besar. Milsal. Lam sukunnya disebut dengan lam mutlak, kita baca dengan jelas ya, asal ada lam sukun tidak menghadapi lam atau ro. Milsal so mad tabi'i dhahiri, sebab ada alif didahului harokat fathah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Milsalsaling. Berikutnya ada ikhfa hakiki ab'ad, karena tanwin kasrah menghadapi kaf. Cara bacanya tanwin disamarkan ke kaf disertai dengung, dan dengungnya banyak karena kaf makhrajnya jauh dari nun. Min salsalin kal. Ada hukum alif lam qamariyah, karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu fa, maka lam dibaca jelas. Kal fakhar. Saat berhenti khar hukumnya mad arid li sukun, karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya alif didahului fathah, huruf yang disukunkannya dha, maka kha-nya panjang, boleh 2 atau 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali baca. Fakhar. Dan huruf ro ketika berhenti dibaca secara tafkhim. Kenapa? Karena ro-nya disukunkan. Karena sebelumnya huruf sukun juga alif, maka yang jadi penentu adalah huruf ketiga yaitu kha. Karena kha-nya berharokat di atas fathah, maka ro-nya ikut tebal. Fakhar. Beda halnya ketika tidak berhenti, karena ro-nya pasti masih harokatnya kasrah, maka ro-nya tipis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal habbu dzul 'asfi war rayhan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Pertanyaan hari ini, sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjukkan. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara bacanya. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.